Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Amran di sini di channel Indonesia Melek Pajak. Jadi channel ini akan memberikan edukasi mengenai perpajakan agar ke depan kita semua warga Indonesia bisa lebih melek pajak. Nah, spesial untuk hari ini teman-teman, buat Anda yang mau membangun rumah sendiri ataupun yang mau merenovasi rumah gitu ya. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya perlu disclaimer dulu teman-teman bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi saya 100%. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan jadi mohon koreksinya teman-teman apabila saya ada kesalahan ya. Nah, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Jadi apabila Anda semua ada masalah tentang perpajakan, maka Anda harus mendiskusikannya dengan konsultan pajak Anda atau dengan AR Anda ya. Anda tidak bisa menjadikan isi video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya. Nah, karena kan setiap orang masing-masing punya kasusnya yang berbeda-beda ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya langsung secara gratis, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com ya. Nah, teman-teman, apakah Anda pernah membangun rumah atau mungkin perusahaan tempat kalian bekerja pernah membangun kantor baru? Ya, nah jika iya, apakah Anda menggunakan jasa konstruksi atau membangun sendiri bangunannya? Nah, jika membangun sendiri bangunannya, maka harus bersiap-siap untuk membayar PPN kegiatan membangun sendiri. Ya, nah. PPN kegiatan membangun sendiri atau biasa kita singkat PPN KMS itu adalah pajak pertambahan nilai yang terutang bagi orang pribadi ataupun badan yang membangun bangunan untuk digunakan sendiri atau pihak lain teman-teman ya, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha seperti usaha konstruksi yang kegiatan usahanya memang membangun bangunan teman-teman ya. Nah, PPN KMS ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 163 tahun 2012 tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Ya, dalam aturan tersebut dijelaskan beberapa kriteria yang digunakan PPN KMS ya, kegiatan membangun sendiri. Nah, apa saja kriterianya? Yang pertama, bahan material konstruksinya berupa kayu, beton, batu bata atau sejenisnya ya, atau baja yang ditanam atau dilengketkan pada tanah atau perairan teman-teman ya. Itu kriteria yang pertama. Nah, kriteria yang kedua, membangun digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha ya. Nah, kemudian yang ketiga, luas keseluruhan bangunan itu minimal 200 meter persegi teman-teman ya. Jadi kalau di bawah 200 meter persegi maka tidak akan dikenakan tarif PPN KMS teman-teman ya. Nah, berapa sih tarif dari PPN KMS ini ya? Jadi tarif PPN KMS itu tidak sama dengan tarif PPN pada umumnya. Ya, jadi untuk menghitung terutang PPN KMS itu rumusnya adalah total biaya membangun sendiri tiap bulannya itu langsung dikalikan 2,2% teman-teman. Jadi 2,2% ini didapat dari 11% tarif PPN dikali dengan 20%. Jadi tarif untuk PPN KMS ini adalah 20% dari tarif PPN teman-teman ya. Nah, jadi total biaya membangun sendiri yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun
ya untuk membangun bangunan. Seperti misalnya biaya material, biaya pekerjaan, dan biaya pemasangan ya. Tapi ini tidak termasuk harga perolehan tanahnya, teman-teman ya. Hanya biaya untuk mendirikan bangunannya saja ya. Nah, KMS ini dibayar paling lambat tanggal 15 masa pajak berikutnya. Ya, nah dimulai sejak teman-teman mulai membangun bangunannya ya sampai dengan bangunan selesai. Jadi berapa biayanya bulan ini itu bulan depan disetor PPN KMS-nya sebelum tanggal 15 ya. Nah, kalau membangun dilakukan bertahap itu tetap dianggap sebagai satu kesatuan ya selama tenggang waktu yang dibangun itu tidak lebih dari 2 tahun ya. Jadi kalau misalkan membangun tahap pertama dilakukan bulan ini, tahap berikutnya dilakukan beberapa bulan kemudian. Selama masih dalam jangka waktu 2 tahun, maka itu dianggap sebagai satu kesatuan ya. Nah, pajaknya harus tetap dibayar. Nah, mungkin teman-teman banyak juga nih yang bertanya gitu ya. Sebenarnya apa sih alasannya kita dipungut PPN KMS gitu ya? Yang bangun kita sendiri, yang punya uang kita sendiri. Nah, sebenarnya gini teman-teman. PPN sendiri itu dikenakan pada setiap barang atau jasa yang mengalami pertambahan nilai ya. Nah, jika kita membangun bangunan otomatis akan menambah nilai dari tanah ataupun bangunan yang sudah ada ya. Karena itulah setiap pertambahan nilai akan dikenakan PPN ya. Nah, apakah saya orang pribadi yang membuat rumah harus membayar PPN KMS? Nah, sesuai dengan PMK nomor 163 tahun 2012, orang pribadi sekalipun yang membangun rumah pribadi seharusnya wajib membayar PPN KMS. Ya, jika bangunan yang didirikan masuk dalam kriteria yang dikenakan PPN KMS, ya, disinilah kita sebagai wajib pajak harus sudah bisa sadar dengan kewajiban perpajakan kita, teman-teman. Ya, nah, untuk orang pribadi, bagaimana cara melaporkan PPN KMS yang sudah kita setor gitu ya. Jadi jika wajib pajak bukan merupakan pengusaha kena pajak ya, setoran PPN KMS tersebut kita laporkan tanpa menggunakan surat pemberitahuan ke KPP yang wilayah kerjanya sesuai dengan lokasi kita mendirikan bangunan ya. Nah, SSP tersebut dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya masa pajak gitu ya. Oke. Nah, apabila belum memiliki NPWP, apakah wajib dikenakan PPN KMS ya? Nah, sekali lagi jika melihat aturannya, maka jawabannya iya, teman-teman ya. Cara pembuatan SSP-nya untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWP yaitu kolom NPWP diisi dengan angka 000 ya. Nah, misalnya 000.903.000 gitu ya. Nah, kemudian pada kotak penyetoran diisi dengan nama dan alamat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Ya. Nah, oke teman-teman. Jadi yang mau bangun rumah, selamat membangun rumah. Semoga lancar dan berkah rumah barunya, teman-teman ya. Nah, jika ada yang mau bertanya seputar perpajakan, langsung boleh ikut di live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat ya. Nah, bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, Anda bisa buka website di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Nah, itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.